Shalom Bapak Ibu, Saudaraku semua. Apa kabar? Kali ini saya ingin sharing tentang satu tema, yaitu jangan menjadi manusia. Maksudnya apa ya? Di dalam Alkitab kita mengenal ada dua istilah atau dua sebutan ya. Satu manusia, yang kedua anak Allah. Dalam Kejadian 5 ayat 1 dan 2 saya bacakan, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Jadi pada waktu penciptaan dulu pertama namanya manusia. Dan manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu sendiri, dengan pencipta. Manusia yang pertama diberi nama Adam. Jadi pertama penciptaan itu, ciptaan ini disebut manusia, tapi kemudian diberi nama, manusia yang pertama diberi nama Adam. Tapi Adam telah berontak. Dia tidak tunduk dan tidak menuruti ketetapan Allah, sehingga mereka berdosa dan dikutuk. Keadaan manusia setelah itu, mereka ya Adam dan Hawa ini diusir dari Taman Eden. Dalam Kejadian 3 ayat 23 berkata demikian, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Manusia yang bernama Adam dan Hawa ini mulai hidup keras dan bersusah payah karena kutuk itu ya, kutuk Adam dan kutuk Hawa. Itu bisa kita bahas di lain kesempatan. Mereka hidup di luar Taman Eden. Sampai dengan hari ini keturunan manusia Adam ini masih banyak yang hidup di bawah kutuk. Padahal Tuhan Yesus sudah menebus semua manusia dengan darahnya, ditebus dari kutuk, dari dosa, juga dari maut. Semua manusia yang belum menerima penebusan dari Tuhan Yesus itu hanya memikirkan dan mengusahakan bagaimana supaya bisa hidup enak dan nyaman menurut standar atau takaran atau ukuran dan pengertian manusianya sendiri. Ciri-ciri manusia yang hidupnya, ciri-ciri dari manusia itu ya, yang pertama hidupnya itu egosentris, selalu menuntut keadilan dan haknya, mau enaknya sendiri. Nah, kehidupan semacam ini dinamakan hidup di dalam kedagingan. Firman-Nya ada di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 26. Saya bacakan ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian seperti yang tadi saya bacakan di atas itu ya, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi manusia hidupnya dalam perbuatan daging itu melakukan percabulan, melakukan kecemaran, hawa nafsu, hidup di dalam hawa nafsunya, penyembahan berhala ya, sihir, menguasai orang dengan kekuatan laten, kekuatan jiwa ya, perseteruan terus menerus, perselisihan, iri hati itu jahat sekali ya. Kalau sudah iri hati harus cepat-cepat bertobat untuk jangan masuk ke dalam tempat yang lebih menakutkan lagi, yang lebih mengerikan lagi ya. Ada amarah, kepentingan diri sendiri, itu egois.
percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, foya-foya, hidup di dalam pesta pora yang menyukakan hatinya, itu yang dilakukan semuanya, itu manusia. Jadi Tuhan menghendaki kita tidak hidup lagi dengan cara itu. Kenapa saya tadi bilang jangan jadi manusia? Kalau jadi manusia hidupnya seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 19-26 ini. Hidup di dalam di luar ketetapan Tuhan, dan endingnya nanti terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi hidup dalam kedagingan atau menurut aturan manusia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Atau dengan kata lain, orang yang melakukan dosa, yang tidak mau bertobat, kata firman, upah dosa adalah maut, yaitu terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Karena mereka akan dimasukkan ke dalam api yang kekal, yaitu neraka. Sementara neraka sebelumnya tidak diciptakan untuk manusia, dan manusia sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya. Yesus turun ke bumi untuk menebus manusia dari kutuk, dari dosa dan maut. Kita sudah tahu itu, tapi kita harus masuk ke dalam anugerah ini. Nggak bisa hanya sekedar di dalam pengetahuan saja atau diucapkan saja, tapi kita betul-betul pindah ya. Firman Tuhan mengatakan demikian di dalam 1 Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, yang menerima Tuhan Yesus itu, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi yang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah Tuhan Juru Selamat yang mati untuk kita, menebus kita dari kutuk dosa dan maut, kita diberi kuasa, baru diberi kuasanya menjadi anak-anak Allah ya. Jadi waktu kita percaya, kita itu dipindahkan. Firman-Nya ada dipindahkan dari maut ke dalam hidup ya. Firman-Nya ada di dalam Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, mendengar perkataan Tuhan atau mendengar firman-Nya, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, percaya kepada Allah Bapa yang mengutus Yesus turun ke bumi itu, ia atau orang yang percaya itu mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tidak lagi berada di bawah maut, ancaman maut, tapi pindah untuk bisa hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya kasih tema jangan jadi manusia, tetapi jadilah anak Allah. Kriteria anak Allah ya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, anak Allah. Jadi yang dipimpin oleh Roh Allah itu betul-betul anak Allah. Jadi kalau kita ngaku kita adalah anak Allah, tetapi hidup kita semau gue, hidup kita semau kita sendiri, masih melakukan semua yang dilakukan oleh sebutan manusia itu ya, kita bohong dong, belum masuk ke dalam kriteria yang ditetapkan oleh Tuhan ya. Jadi kita semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yang kedua, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pembawa damai. Itu tadi beda dengan yang namanya percideraan, perselisihan, iri hati. Tidak ada, tapi pembawa damai. Di mana-mana berdamai. Seandainya dimusuhin sekalipun, enggak bales. Biarkan saja Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang akan berperkara atas kita semua ya. Jadi ada nasihat untuk anak-anak Allah, ada di dalam Galatia 5 ayat 24 dan 2-26. Barang siapa menjadi milik Yesus Kristus,
Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita menjadi milik Kristus Yesus, kita telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25-nya, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ayat 26-nya, dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Tidak boleh gila hormat, tidak boleh saling menantang, tidak boleh saling mendengki. Mendengki itu anak Allah. Saya katakan dengan kalimat saya ya, dilarang memandang rendah orang lain, karena hal ini sama dengan menghina Tuhan Yesus pencipta yang sudah membayar ciptaannya dengan darahnya. Jadi semua yang sudah menerima Tuhan Yesus, yang ditebus oleh Tuhan Yesus itu mahal karena ditebus dengan darah Tuhan Yesus, dan tidak boleh seorang pun di antara kita memandang rendah dia. Dan Yesus tuh mati untuk semua orang, tidak peduli dia suku bangsa apa, status sosialnya bagaimana, atau pendidikannya bagaimana, percayaannya kayak apa, kepercayaannya atau beragama apa. Tuhan Yesus mati buat semuanya. Hanya ada yang mau nerima, ada yang tidak menerima anugerah itu gitu. Tapi anak Allah yang menerima anugerah itu tidak boleh memandang rendah siapapun, meskipun mereka katakan belum menerima Tuhan Yesus, belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tetap milik Tuhan Yesus, sudah dibayar lunas dengan darahnya, hanya belum memberi respons yang seperti seharusnya ya. Jadi apapun keadaan orang lain, baik itu status sosialnya atau ekonominya yang mungkin sangat miskin ya, atau pendidikannya rendah, siapapun yang terhubung dengan diri kita, baik itu suami istri, baik itu orang tua, saudara, teman, bahkan orang asing, sekalipun kita tidak punya hak untuk memandang rendah atau menghinakan atau memperlakukan mereka dengan tidak baik ya. 1 Tesalonika 5 ayat 28 sampai 24 ini panjang. Saya bacakan ya. Saya ambil dari terjemahan FAYH. Ayat 8-nya, tetapi marilah kita yang hidup di dalam terang tetap sadar dengan memakai iman dan kasih sebagai baju sirah. Kita wajib memakai iman dan kasih sebagai baju sirah dan pengharapan akan keselamatan sebagai topi pelindung. Sebab Allah tidak berniat mencurahkan murkanya ke atas kita, melainkan menyelamatkan kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Allah tidak berniat mencurahkan murkanya ke atas kita, melainkan menyelamatkan kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus ya. Yesus mati untuk kita sehingga kita dapat hidup bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Entah kita masih hidup atau sudah mati pada saat Ia datang lagi. Keadaan zaman now ini, sekarang saat ini menunjukkan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu semakin dekat. Kita perlu waspada, kita wajib berjaga-jaga, kita wajib mempersiapkan diri untuk hidup kudus dan terus melekat atau fokus hanya kepada Tuhan Yesus saja, tidak yang lainnya ya. Ayat 11-nya, jadi hendaklah saudara saling memberi semangat dan saling membangun seperti yang sedang saudara lakukan. Ayat 12-nya, saudara sekalian yang saya kasihi, hormatilah pejabat-pejabat gereja yang bekerja keras di antara saudara dan yang memperingatkan saudara akan segala yang salah. Jadi kalau ditegur, jangan marah. Melainkan ini firman-Nya katakan ya, hormatilah pejabat gereja yang bekerja keras, artinya mentor kita, pemimpin rohani kita ya, gembala sidang kita gitu. Ayat 13-nya, hormatilah serta kasihilah mereka dengan setulus-tulus hati karena mereka berusaha menolong saudara. Dan ingatlah
Jangan ada pertengkaran di antara saudara. Jangan ada pertengkaran di antara saudara. Ayat 14, saudara sekalian yang saya kasihi, peringatkanlah mereka yang malas, hiburkanlah mereka yang ketakutan, peliharakanlah mereka yang lemah dan bersabarlah terhadap setiap orang. Jagalah agar tidak ada yang membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan berusahalah selalu untuk saling berbuat baik satu kepada yang lain dan juga kepada setiap orang. Jaga agar tidak ada yang membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan berusahalah selalu untuk saling berbuat baik satu kepada yang lain dan juga kepada setiap orang. Jadi berbuat baik itu bukan hanya kepada satu orang-orang tertentu saja, tapi kepada setiap orang, ya. Ayat 16-nya, hendaklah saudara selalu bersukacita. Ayat 17, hendaklah saudara selalu berdoa. Berdoa itu adalah waktu untuk kita bercengkrama dengan Tuhan, bukan lagi membawa semua keinginan kita, membawa semua yang sedang kita kejar untuk Tuhan lakukan, untuk Tuhan penuhi. Tapi waktu doa adalah waktu untuk kita mendengarkan Tuhan bicara apa, menghendaki apa, dan kita bisa melakukannya. Oke? Ayat 18, apapun yang terjadi, hendaklah saudara bersyukur, karena itulah kehendak Allah bagi saudara sebagai milik Kristus Yesus. Apapun yang terjadi, kita wajib tetap bersyukur. Karena apa yang terjadi dalam hidup kita itu atas kehendak Allah juga bagi kita sebagai milik Yesus Kristus, ya. 19, janganlah memadamkan Roh Kudus. 20, janganlah mengejek mereka yang bernubuat, tetapi ujilah segala sesuatu yang dikatakan orang untuk mengetahui kebenarannya, dan apabila ternyata benar, terimalah. Jadi orang bernubuat kita uji, nggak langsung ditolak atau diejek atau direndahkan. Bagaimana? Kita nggak punya hak sama sekali untuk seperti itu. Kalau benar Tuhan bicara melalui seseorang, kita belum mendengar, bagaimana? Tak, kalau seandainya orang itu katakan mengada-ada, itu tanggung jawabnya dia sendiri di hadapan Tuhan. Kita tidak punya hak untuk menghakimi, mengejek ataupun melakukan sesuatu yang buruk atas orang yang bernubuat. Setuju ya? Oke. Yang ayat 22, jauhilah segala jenis kejahatan. Ayat 23, semoga Allah damai sejahtera itu sendiri menjadikan saudara benar-benar bersih serta berserah kepadanya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh saudara tetap kuat dan tidak bercela sampai hari Tuhan kita Yesus Kristus datang lagi. Ayat 24-nya, Allah yang memanggil saudara untuk menjadi anak-anaknya akan mengerjakan semuanya itu seperti yang dijanjikannya. Jadi ada jaminan yang pasti bahwa kalau Tuhan memanggil kita, Tuhan mengutus kita, Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan ketetapannya, Dia sendiri yang akan mengerjakan di dalam kita. Ada firman yang mengatakan kan, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kemuliaan juga hanya bagi Dia. Sekali lagi, jangan jadi manusia, tapi jadilah anak Allah yang hidup dipimpin oleh Roh Allah mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.